Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semoga mitra semua selalu sehat lahir batin, sehat jiwa raga, sehat rezekiannya mitra. Saya doakan untuk semua berbagai kalangan. Ya. Di kali ini saya akan mengulas tentang susuk mitra. Susuk itu di situ ada keyakinan masing-masing gitu kan mitra. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kalau versi saya tidak membolehkan orang-orang yang pakai susuk, makanya saya bongkar itu. Yang mau membongkar susuk, silahkan datang ke saya, ke sini. Gitu ya, nggak dipungut biaya kok. Itu biaya mau ngasih boleh, mau nggak pun juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Silahkan asal datang ke sini. Nah itu versi saya itu tidak membolehkan. Ya, sebab di dalam istilahnya hadisnya juga, itu istilahnya semua laki-laki itu tidak hak memakai berlian ataupun memakai emas gitu mitra, haram hukumnya. Apalagi kita dimasukin ke dalam daging kita gitu kan. Itu aduh susah itu mitra, susah kehidupan kita gitu kan. Jadi efek sampingan itu kalau orang-orang yang pakai susuk, yang ke satu gelisah gitu mitra. Yang kedua resah gitu kan. Yang ketiga, emosinya tinggi sekali, gitu kan? Tinggi sekali sebab sugesti itu masuk, mitra. Sugesti yang memasangkan susuk itu masuk ke dalam otak kita, IQ kita, gitu kan ya. Jadi kita terpengaruh, ya istilahnya. Walaupun susuk nggak dijampe-jampe, itu pasti kepengaruh. Sebab apa dasarnya itu ada suatu benda yang nempel di dalam tubuh kita, gitu kan. Ya itu versi saya gitu, pengalaman saya gitu. Versi saya, pengalaman saya. Jadi mitra janganlah kita memakai barang-barang yang tidak baik gitu kan istilahnya. Jadi mendingan kalau orang-orang yang pakai susuk mendingan dibongkar aja gitu kan ya istilahnya. Kalau dibongkar itu banyak cara mitra, banyak yang bisa. Banyak cara, banyak yang bisa. Mau dioperasi boleh, mau sendiri boleh, mau dibongkar ke gurunya juga boleh gitu kan. Itu kan nggak ada larangan, itu hak-hak kita juga itu kan ya istilahnya gitu. Mau ke padepokan juga silakan aja. Nah di situ ada yang nanya juga istilahnya dapat nggak kalau ke situ. Saya nggak bisa menjamin mitra, saya nggak bisa menjamin dapat dan tidaknya gitu. Sebab susuk itu ada yang dipasangin yang dalam, ada juga yang didorong pakai apa gitu kan, pakai suatu benda, jadi masuknya ke dalam sekali, itu susah banget itu. Tapi saya akan berusaha gitu. Ada juga yang tidak didorong melalui proses pakai tangan aja gitu. Pakai tangan aja itu kayaknya kalau kita bisa digap itu kayaknya enteng banget gitu mitra. Saya lepaskan itu enteng lah gitu. Nah jadi saya nggak bisa menjamin walaupun orang dari jauh dari manapun kalau datang ke padepokan, saya nggak bisa menjaminkan itu susu keluar. Jadi kita wajib berusaha maksimal. Wajib kita berusaha maksimal. Istilahnya hasil dan tidaknya tergantung Allah yang ngabulkan. Dan tergantung kita istilahnya apanya? Jalannya menuju keberkahan itu. Gitu kan? Jadi niat yang paling utama. Yang pertama niat silaturahmi. Yang kedua untuk membersihkan badan kita, gitu kan. Yang ketiga untuk menempuh hidup baru tanpa susuk, gitu mitra.
gitu kan. Yang keempat istilahnya kita bertobat, udah bertobat, itu kan istilahnya. Jadi yang udah mau udah, jangan dipikirin istilahnya. Walaupun istilahnya susuk itu nggak dapat, susah banget misalnya dalam sekali, itu jangan dipikirin, udahlah Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Yang penting kita ada tekad, istilahnya taubat. Yang penting kita ada tekad, bener hidup kita, gitu kan. Ya kalau kita nggak ada tekad, yaitu ya tetap aja itu menghalangi mitra. Istilahnya semacam orang bertato, ini tatonya penuh misalnya gini, susah kalau diistrika gitu kan. Ini hancur semua tangannya. Kalau versi saya, mendingan tato itu jangan dihapus, istilahnya, sebab rusak ke sini, gosong nantinya kalau diistrika ataupun kalau di gimana gitu kan. Bener ya udahlah, yang udah mau udah, versi saya itu. Yang udah mau udah, yang penting kedepannya hati kita jangan ditato mitra. Hati kita jangan jelek gitu kan, hati kita jangan kotor, hati kita bersih aja, lurus. Seperti kita menyatukan, yang ke satu pikiran kita harus bersih, harus lurus. Yang kedua ucapan kita harus bersih, harus lurus, gitu kan. Yang ketiga hati kita harus bersih, harus lurus. Yang keempat tunggalnya itu akhlak kita, gitu kan. Akhlak kita yang tadinya enggak sholat, kita sholat, gitu kan. Yang tadinya kita enggak baca sholawat, ya istilahnya kita bertobat, kita baca sholawat, gitu kan. Yang tadinya kita enggak baca Al-Quran, kita bacalah Al-Quran, gitu kan. Ngaji gitu mitra, gitu kan ya istilahnya, gitu mitra. Jadi udahlah buang masa lalu, fokus masa depan, gitu kan. Masih cerah, masih banyak orang-orang yang kita dukung, masih banyak orang-orang yang kita butuh pertolongan kita, terutama keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya sekampung kita, gitu kan. Nah itu masih banyak itu versi-versinya itu, ya, amal-amal kita yang baik-baiknya, gitu kan. Yang penting kata saya juga, udah stop. Yang jelek jangan istilahnya dikerjakan lagi, gitu. Jadi fokus aja lah untuk kita bertaubat, gitu kan ya. Kita fokus kita untuk ibadah ke depannya. Jadi sisa umur kita ini kita harapkan untuk ibadah, gitu mitra, gitu kan ya, untuk ibadah. Oh berarti Allah juga pasti istilahnya mengampuni, gitu kan. Dan Allah juga melihat orang-orang yang dengan keikhlasan kita mau bertobat. Nah gitu mitra. Jadi pasti Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, gitu kan. Yang penting kitanya istiqomah, yang penting kitanya jangan berbuat lagi yang tidak baik aja mitra, gitu. Nah gitu mitra, sekelas info aja lah, khususnya yang baiknya istilahnya untuk saya juga, gitu kan ya. Yang jeleknya buang aja lah itu ya. Jadi yang baik ambil, yang jelek buang aja jauh-jauh, gitu kan ya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan salam silaturahmi untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua sehat dohir batin, kuat dohir batin, selamat dohir batin, kuat dunia berananya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.